9 TK Aisyah Bustanul Atfal 7 Kota Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, di mana dalam tahapan supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Dan dalam percakapan kali ini saya akan ditemani oleh sejawat saya. Saya Sulistiyawati SPD, guru kelas TKA TK Aisyah Bustanul Atfal 7 Kota Probolinggo. Ibu Sulis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana katanya Bu Sulis hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Kabar Bu Eli gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Tetap semangat Ibu Sulis. Ya, selalu semangat. Bu Sulis, begini minggu yang lalu kan saya pernah menyampaikan pada Bu Sulis bahwa saya melakukan supervisi akademik di Bu Sulis. Nah, rangkaian supervisi akademik ini ada 3 Bu Sulis. Ini yang pertama itu pra-observasi yang sekarang ini kita lakukan, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nantinya ketika nanti observasi saya masuk ke kelas, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi di sini tujuan supervisi akademik itu kita istilahnya untuk mengevaluasi, merefleksikan sejauh mana proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Bu Sulis, apakah ketercapaiannya sejauh mana. Dan dari percakapan ini pula, observasi ini tujuannya supaya kita mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Sulis ketika nanti Bu Sulis melakukan observasi, mungkin dari kesiapannya rancangan pembelajaran, apa strategi nanti yang akan dilakukan. Nah, itu kita lakukan diskusi pada kali ini. Nah, Bu Sulis, kalau boleh tahu nih, apa harapan Bu Sulis dari percakapan kita kali ini? Ya Bu Eli, alhamdulillah saya senang sekali Bu Eli saya bisa diberikan kesempatan untuk berdiskusi pada hari ini dengan Bu Eli. Karena harapan saya dengan diskusi ini saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran kepada anak-anak terkait dengan supervisi yang akan dilakukan besok. Oke, Bu Sulis, jadi dalam diskusi kali ini percakapan memang kita tuh sharing saja, diskusi saja supaya nanti apa yang Bu Sulis tanyakan, Bu Sulis rencanakan itu dapat terwujud dan tercapai guna untuk kita istilahnya dalam memberikan pelayanan pembelajaran bagi anak-anak. Nah, Bu Sulis, boleh tahu nih persiapan yang akan Bu Sulis lakukan itu seperti apa nanti ketika observasi kita lakukan? Besok saya akan menyampaikan materi tentang air, api, dan udara. Nanti saya akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang air. Luar biasa sekali Bu Sulis. Bu Sulis menyampaikan yaitu air, api, dan udara, dan mengambil sumbernya itu air. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai seperti apa? Oke Bu Eli, dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu anak-anak terbiasa mengucap surat pendek, hadis, doa-doa melalui pembiasaan. Kemudian anak-anak bisa menyebut kalimat thayyibah dengan menyebut kalimat Masya Allah, menyebut ciptaan Allah melalui mengajak anak-anak untuk pergi ke taman. Kemudian anak-anak mampu menulis huruf-huruf namanya, kemudian atau huruf-huruf yang dicontohkan oleh ibu guru melalui kegiatan fingerprint atau menulis menyusun kata api, air, udara dengan menggunakan benda-benda seperti batu, mani-mani, dan lain-lain. Kemudian anak-anak juga bisa berkreasi dengan menggunakan kertas lipat membuat balon udara. Alhamdulillah, luar biasa Bu Sulis. Jadi saya coba ulangi, berarti tujuan pembelajaran yang nanti besok Bu Sulis atau minggu depan itu akan lakukan yaitu anak terbiasa mengucap surat pendek, anak terbiasa juga mampu mengucap kalimat thayyibah, Masya Allah, benar. Dan yang ketiga, anak mampu menyebut ciptaan Allah, terus juga menulis dengan berbagai macam bahan media yang akan Bu Sulis
persiapkan dan juga anak-anak nanti berkreasi dan mengeksplor dirinya. Wah, luar biasa sekali Bu Sulis. Nah, dari tujuan tadi yang Bu Sulis sudah sampaikan ini, di area mana yang ingin Bu Sulis kembangkan atau nanti yang akan menjadi rencana Bu Sulis pada saat observasi? Jadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga area yang ingin saya kembangkan yaitu anak mampu menulis dengan cara meniru, karena masih ini kelompok TKA ya Bu ini ya. Jadi dengan menulis anak-anak dengan untuk meningkatkan literasinya, mengembangkan literasi melalui berbagai perguruan guru, kemudian di mana dalam kegiatan anak-anak berpikir secara berkelompok. Jadi anak-anak bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman. Seperti itu. Kemudian berkreativitas sesuai imajinasinya. Itu yang menjadi area yang ingin dikembangkan. Mungkin Bu Sulis luar biasa juga area yang Bu Sulis kembangkan, yaitu meningkatkan literasi anak dari melalui pengenalan huruf dengan berbagai macam media. Jadi tidak hanya menulis dengan pensil, dengan spidol gitu Bu Sulis gitu. Nah, kalau seperti itu nanti untuk persiapan supervisi besok itu yang akan Bu Sulis lakukan itu seperti apa rancangan pembelajarannya, mungkin dari model atau dari metode, nah, seperti apa Bu Sulis? Oke Bu, ini saya sudah membuat rancangan pembelajarannya seperti yang sudah saya buat seperti ini Bu. Terus saya mencoba memasukkan, mengintegrasikan kompetensi sosial emosionalnya, nah, serta budaya positif ke dalam RPP yang saya buat yang disesuaikan waktu itu. Nah, dan saya buat rancangan dengan strategi pembelajaran berdiferensi, berdasarkan gaya belajar dengan metode pembelajaran sentral. Seperti itu ya. Besok dalam penyampaian materi yang menggunakan buku cerita, sehingga anak-anak dapat berdiskusi langsung, dapat berkomunikasi langsung dengan saya dan juga teman-teman dalam berdiskusi, sehingga saya juga bisa menyiapkan asesmen menggunakan catatan anekdot dari kegiatan anak tadi. Saya juga bisa hasil karya, asesmen itu yang bisa saya amati dari kegiatan anak-anak. Oke, Bu Sulis bagus sekali. Nah, waktu kemarin yang kita diskusikan bahwa pembelajaran sekarang ini harus mengintegrasikan kompetensi sosial emosional KS itu di dalam RPP. Nah, Anda sekarang Bu Sulis sudah menuangkannya ke dalam rancangan RPP Bu Sulis, itu bagus sekali, dan juga di situ nanti menggunakan budaya positif, memasukkan budaya positif ke dalam pembelajaran. Nah, tadi sudah disebutkan metode seperti apa, metodenya bagaimana, model sentral gitu. Nah, strategi apa yang akan Bu Sulis gunakan atau pakai pada saat observasi nanti yang Bu Sulis gunakan dalam RPP? Strategi yang saya gunakan yaitu membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode sentral, karena di kelas ada bermacam-macam minat anak yang berbeda. Jadi ada visual, ada audio visual, ada kinestetik, apalagi di kelas saya banyak yang kinestetiknya terlalu berlebih ya, dengan metode belajar yang seperti itu. Jadi kita harus tahu, oh medannya seperti ini, jadi kita tahu, oh anaknya kalau seperti ini, jadi kita harus kasih mainan yang memang fokusnya di situ, biar anak itu memang fokus dengan kegiatannya, nggak keliling kemana-mana. Mereka sentralnya akan banyak beragam macam mainan. Luar biasa sekali Bu Sulis. Jadi strategi pembelajaran yang akan Bu Sulis gunakan, Bu Sulis pakai, yaitu mengintegrasikan tadi yang sudah Bu Sulis masukkan ke dalam variasi ke dalam rancangan RPP yang sudah Bu Sulis buat. Nah, karena di situ kebetulan kita sudah menyampaikan bahwa ada anak yang kinestetiknya luar biasa. Jadi bagaimana supaya anak ini tetap fokus ketika saat bermain, misalnya tidak keliling pada saat pembelajaran, mungkin Bu Sulis ya, atau tadi Bu Sulis mau mengikuti kegiatan siap Bu Sulis. Luar biasa sekali. Sepertinya saya tidak sabar sekali ingin melihat bagaimana proses pembelajaran di saat observasi minggu depan yang akan Bu Sulis nanti lakukan, dan juga nanti pembelajaran yang akan Bu Sulis kembangkan. Nah, Bu Sulis, kalau boleh tahu juga nih, kapan Bu Sulis akan merencanakan
melaksanakan observasi ini? Memang saya tadi menyebut minggu depan itu kapan kira-kira minggu? Insya Allah hari Rabu Bu Eli. Jadi Bu Eli bisa mengobservasi saya di hari Rabu mulai jam 8.15 sampai jam 10.05. Nah, di kegiatan itu mulai dari pembiasaan sampai anak-anak selesai melakukan kegiatan saya. Oh, itu nanti pada saat kegiatan observasinya ini yang tulis saya sedikit. Nah, dari percakapan kita kali ini tadi yang Bu Suli sudah sampaikan, adakah kekhawatiran atau mungkin kendala atau hambatan yang masih terbenak dalam pikiran Bu Suli? Adakah barangkali Bu Suli? Ini bukan hambatan, mungkin tantangan. Tantangan boleh. Memang di tempat saya kebetulan banyak yang aktif anaknya, yang kinestetiknya luar biasa. Mungkin dia yang membutuhkan guru untuk pendampingan karena dia tidak mempengaruhi teman-teman yang lain seperti itu. Karena terkadang menghiraukan teman atau gurunya, kita malah yang kita fokus malah yang lain kurang diambil. Jadi memang itu yang perlu, yang saya ini harus ada guru menemani lah untuk yang anak yang luar biasa itu seperti itu. Nggih Bu Suli, jadi tantangan yang Bu Suli sekarang dirasakan atau nanti ada itu dengan anak yang dengan anak-anak yang kinestetiknya luar biasa, istilahnya tidak ingin anak tersebut mengganggu anak-anak yang lain gitu. Nah, pelayanan bersama. Sepertinya Bu Sulis itu pernah mempunyai pengalaman dengan anak yang kinestetik gitu. Nah, dari anak kinestetik tersebut, apakah Bu Sulis itu pernah mengevaluasikan diri atau merefleksikan bagaimana sih kita harus menghadapi anak-anak kinestetik yang mungkin sekarang ini luar biasa gitu? Apakah pernah mengevaluasi atau merefleksikan diri seperti apa? Sebenarnya kalau anak yang kinestetiknya terlalu, memang kita seorang guru harus tahu, gimana, oh ini kinestetik, nggak harus sering diem, jadi gurunya juga lebih aktif, harus tahu bagaimana cara belajarnya anak. Jadi kita dengan masuk di situ, jadi kita dengan mudah mengajak anak untuk melakukan kegiatan atau kebiasaan. Memang kalau anak yang kinestetiknya itu luar biasa atau berlebih, memang fokusnya, konsentrasinya beberapa menit saja. Habisnya ya kita nggak boleh bosan-bosan untuk belajar lagi anak itu jadi harus benar-benar tetap anak itu tetap harus fokus benar-benar ini ya. Memang nggak seperti anak yang biasa. Jadi Bu Sulis tidak akan sampaikan tidak boleh bosan, harus aktif juga, mengembalikan pada posisinya seperti itu Bu Sulis. Wah, luar biasa sekali pengalaman Bu Sulis ini ya. Itu juga menjadi pembelajaran, pengalaman buat saya pribadi bagaimana menghadapi anak-anak yang mempunyai kinestetik luar biasa Bu Sulis. Nah, dari tadi yang Bu Sulis ceritakan menjadi kekuatan Bu Sulis, tantangan yang Bu Sulis bahwa menghadapi anak kinestetik seperti apa, adakah yang akan Bu Sulis ajak mungkin kerjasama atau Bu Sulis tempat untuk ngobrol seperti apa sih menghadapi anak seperti ini? Nah, itu apakah ada seseorang atau bagaimana? Nah, apakah ada seperti itu? Supaya rencana berjalan sesuai dengan RPP, saya nanti akan minta bantuan pada rekan sejawat terutama BPK. Jika ada anak yang keliling di kelas lain atau tidak, kita mohon mengembalikan ke kelas saya. Jadi memang sedikit berapa menit dia akan keliling, mau siapapun yang melihatnya kembalikan. Nah, maksudnya meskipun dia tidak kembalikan, minta tolong karena Akmal kembali ke kelas seperti itu. Jadi insya Allah kalau sudah sering digunakan, insya Allah anaknya ya itu sudah guru harus ekstra sabar, harus sering mengingatkan anak itu kan memang harus perlu pendampingan. Iya, benar sekali Bu Sulis, mungkin dengan kolaborasi bekerjasama dengan rekan sejawat atau dengan rekan yang benar-benar ahlinya dalam pendampingan anak-anak yang punya inisiatif luar biasa, itu akan memudahkan kita dalam menangani anak-anak untuk lebih fokus, kembali fokus lagi. Nah, kapan rencananya Bu Sulis ini akan istilahnya
nanti tadi khususnya dengan komunikasi kolaborasi dengan sejawat akan laksanakan. Insya Allah besok Bu, karena jika minggu depan Ibu Eli kan mau supervisi ke saya, jadi bisa langsung saya terapkan. Alhamdulillah cukup lebih cepat lebih baik ya Bu Sri. Kita tidak ini ya, kita ada anak-anak usia dulu. Anak udah pasti, jadi harus segera. Luar biasa sekali, berarti kita harus istilahnya sekarang itu gerak cepat sehingga nanti pada proses pembelajaran kita sudah mempunyai kesiapan yang biasa dan rencana kita semoga nantinya berjalan dengan baik dan lancar untuk mengantarkan anak-anak ini mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan sehingga anak-anak mampu lebih mandiri dan Bu Sulis ingin sampaikan. Nah, dari rencana yang sudah Bu Sulis sampaikan tadi, adakah komitmen yang Bu Sulis miliki untuk rencananya Bu Sulis? Saya akan melaksanakan rencana pembelajaran sesuai yang sudah saya buat RPP. Sudah juga dituangkan dengan RPP, di mana budaya positif dan KST itu juga saya tuangkan di dalam RPP itu. Untuk proses pembelajaran berikutnya saya akan tetap melakukan hal-hal yang sudah saya lakukan sekarang dan asesmennya. Jadi dengan berusaha, dengan komitmen dan konsisten, insya Allah rencana akan berjalan dengan lancar. Luar biasa sekali ini ya komitmen dan konsistennya Bu Sulis ini dalam menyusun rancangan pembelajaran yang nanti meleburkan mengintegrasikan KSE dan juga budaya positif itu merupakan proses dan langkah yang sangat bagus sekali, langkah yang sangat baik sekali yang juga merupakan nanti pembelajaran buat saya pribadi. Bu Sulis tadi juga menceritakan, menyampaikan persiapannya, langkahnya, strategi apa, tantangannya seperti apa yang Bu Sulis punyai. Nah, Bu Sulis sedikit mungkin Bu Sulis bisa menceritakan kembali atau secara singkat ya menyimpulkan dari persiapan awal itu sampai tadi Bu Sulis mungkin cerita sedikit dari persiapan. Memang awal persiapan kita sudah membuat RPP. Jadi RPP yang berdiferensiasi, kemudian yang positif budaya, kemudian yang KSE-nya juga dimasukkan di dalam RPP. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita merancang, tidak hanya dirancang, tapi kita menyiapkan alat, peraga, semuanya yang harus kita siapkan. Kemudian barulah kita melaksanakan. Di dalam melaksanakan itu harus perlu ada kolaborasi atau kerjasama dengan teman sejawat agar di dalam RPP yang sudah kita ini tujuan pembelajarannya bisa tercapai, di mana tujuan pembelajaran di dalam itu kalau bisa mengucap doa, surah-surah pendek, hadis, melalui pembiasaan, bisa menulis huruf atau menulis nama melalui kegiatan dari benda-benda alam seperti batu atau yang lain-lain. Kemudian kami juga mampu menyebut ciptaan Allah, mengucapkan hibah, masya Allah. Kemudian kami bisa berkolaborasi dengan teman, bisa bekerjasama melalui kegiatan berkreasi dari kertas mereka membuat itu sedikit dari, dan tentunya guru harus tetap semangat, kemudian sabar dan dari hati. Itu ya. Yang penting sabar dari hati, Allah kita mudah mengembangkan anak-anak yang Allah sudah berarti minggu depan hari Rabu saya akan observasi Bu Sulis dan Bu Sulis juga kan itu tadi yang Bu Sulis sudah sampaikan bahwa akan segera berkolaborasi secepatnya dengan teman-teman tadi sehingga nanti pas waktu proses pembelajaran persiapannya Bu Sulis sudah luar biasa Bu Sulis. Nah, nanti ketika melaksanakan observasi saya izinkan nanti untuk mengamati dan bahkan saya mungkin akan mencatat hal-hal apa yang perlu nanti akan kita diskusikan kembali setelah observasi. Itu akan kita akan percakapan kembali Bu Sulis yaitu pasca observasi. Alhamdulillah Bu Sulis sudah mampu menemukan solusinya dari tantangan hambatan yang tadi Bu Sulis juga sampaikan, kemudian Bu Sulis sudah hilang karena Bu Sulis sudah mampu menemukan solusinya tadi. Dari cerita Bu Sulis, percakapan Bu Sulis pada pagi hari ini, bolehkah saya tahu bagaimana perasaan Bu Sulis? Perasaan saya senang Bu Eli karena kita bisa berdiskusi,
Beli juga bisa mengkomentar saya nanti kekurangan saya di sini. Jadi dengan begitu saya bisa memperbaiki diri. Nah, harusnya harus seperti ini seperti ini. Jadi dengan begitu saya bisa meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana dalam memberikan pelayanan kepada anak, bagaimana dalam menangani anak seperti itu. Dengan itu juga saya belajar. Saya juga belajar dari yang sudah diamati oleh Bu Edi, dan saya juga akan lebih meningkatkan kompetensi saya. Melalui banyak sekarang kan orang di IT ya, jadi ada di platform Merdeka, jadi kita bisa lewat situ kita bisa belajar. Apalagi sekarang zamannya sangat mudah. Sehingga ya benar sekali Bu Sulis, kita harus tidak boleh asing dengan yang namanya IT, kemudian kita mengakses ilmu, kita harus selalu update gitu. Jadi kita tidak boleh melakukan penurunan, tetap harus menunjukkan semangat, sabar. Nah dari hati yang paling penting kita harus mampu memperbaiki diri, mengevaluasi dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah saya senang sekali Bu Sulis mendengarnya, sehingga Bu Sulis lebih siap nantinya dalam melakukan proses pembelajaran pada saat observasi. Dan nanti minggu depan setelah observasi kita akan ada lakukan mungkin pasca observasi ya. Nah di sini saya juga sampaikan terima kasih banyak Bu Sulis sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Di saat Bu Sulis juga sibuk ya, dan Bu Sulis masih tetap semangat untuk menghadapi anak-anak yang kinestetiknya luar biasa. Insyaallah nanti kita ketemu di pertemuan hari depan Bu Sulis. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih, pembelajaran ini sangat menarik, diskusi ini sangat sekali. Bu Sulis, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam.
Oh ya, santun tanya aja. Ya. Ya, saya itu namanya saya teman mainnya harus dan kalau sudah bisa bilang mainannya kurang 5 menit, mainannya sudah selesai harus diapakan? Diperhatikan bertarung. Sudah siap mau bermain? Sepakat ya? Doa dulu, doa mau bermain. Yang jawab pertama air utama. Saya lagi ganti pertanyaan. Api untuk apa? Untuk bakar ikan. Apa lagi api? Api untuk memasak. Sekarang air untuk apa ya? Air untuk apa air? Untuk apa air? Itulah Ben. Enak dulu. Di sana.
besok anak mau berangkat. Lego. Oh, main apa? Main tebak. Oh, gambar katanya apa? Gambar. Gambar apa, Bang? Mau gambar apa? Pakai apa gambar? Tadi kan sudah pakai hijau. Gambar robot. Pakai apa, Bang? Gambar. Gambar robot. Aku gambar robot. Oh, pakai spidol katanya. Oke. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Sulis hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah. Ya Bu Sulis hari ini sibuk? Alhamdulillah barusan menemani anak-anak untuk sholat duhur bersama. Iya Bu Sulis, dalam pertemuan kita kali ini itu dalam rangkaian tahapan dari supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Yang pertama, minggu yang lalu kita sudah melakukan observasi. Kemarin kita juga sudah melakukan tahapan dari observasi, dan hari ini kita akan melakukan tahapan pasca observasi. Oke, dalam pertemuan kali ini kita berdua itu akan ditemani oleh Ibu Erina BSD selaku pengajar praktik yang akan mengamati jalannya proses diskusi atau percakapan kita kali ini. Oh iya Bu Sulis, untuk tujuan dari kegiatan hari ini atau percakapan kita kali ini yaitu ingin kita bersama-sama mengevaluasi dan merefleksikan dari proses pembelajaran atau observasi yang sudah kita lakukan minggu ini dan juga observasi yang sudah kita lakukan. Nah, kalau boleh tahu ini Bu Sulis, Bu Sulis dari pertemuan kali ini seperti apa? Jadi harapan dari saya dengan adanya ini kita bisa saling diskusi, saling sharing tentang observasi yang sudah dilakukan terhadap saya dengan pembelajaran, proses pembelajaran. Oke, benar Bu Sulis. Jadi kita sama-sama di sini itu saling berdiskusi, saling sharing terkait observasi yang sudah Bu Sulis lakukan atau saya lakukan kepada Bu Sulis. Nah, waktu atau ketika Pak observasi minggu yang lalu, sepertinya Bu Sulis pernah menyampaikan ada hal-hal atau rencana yang ingin Bu Sulis perbaiki ketika Bu Sulis akan melakukan observasi. Nah, apa kira-kira rencana yang sudah Bu Sulis lakukan dan apakah rencana itu sesuai dengan yang Bu Sulis inginkan? Ini dari yang sudah saya sampaikan dari minggu kemarin dengan tentang anak yang luar biasa, dan terlalu ilestretiknya terlalu berlebihan seperti itu. Apakah perlu ada pendapat khusus untuk pengembangan itu mengikuti proses pembelajaran di kelas seperti itu? Jadi alhamdulillah luar biasa sekali ketika saya memang ketika mengamati proses observasi yang sudah Bu Sulis lakukan kemarin. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Sulis sudah rancang, itu apakah sudah tercapai di kelas dengan murid-muridnya Bu Sulis yang kinestetiknya mungkin luar biasa? Begini, dari kemarin saya menyampaikan materi api, air, dan udara untuk supaya belajar tentang air. Tujuan pembelajaran yaitu anak-anak terbiasa mengucap surat pendek, doa, hadis, kemudian sholat berjamaah melalui kebiasaan dan anak melakukan setiap hari. Kemudian anak juga mampu mengucap kalimat thayyibah, insyaallah, dengan
melihat dan mengagumi Allah seperti itu. Kemudian anak-anak juga mampu membuat tulisan dengan cara melalui berbagai media seperti melalui batu orang, ya, anak-anak menyusun seperti itu. Kemudian mengecek manik-manik dengan menggunakan pola ABAB dan menggunakan akar batu berkreasi seperti itu. Dari beberapa tujuan pembelajaran yang saya kembangkan, yaitu anak-anak mampu menulis dengan cara meniru, karena anak-anak ini masih usia TK. Jadi dengan nggak harus menulis dengan pakai pensil, tapi meniru dengan berbagai bahan-bahan alam, seperti batu, manis seperti itu. Jadi anak-anak mampu menulis huruf-huruf atau yang sudah dicontohkan, atau nama-nama yang sudah dicontohkan melalui berbagai mainan atau bahan alam. Di mana dalam kegiatan itu anak-anak bisa berkolaborasi, bisa berkelompok, bisa dengan berkreasi dari kertas, lipat membuat dalam udara. Di situ anak-anak juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman, bisa bekerja sama. Kemudian mereka melakukan kreasi berbagai kreasi itu dengan tujuan nantinya mampu mengungkapkan, mampu bercerita dengan ibu guru atau teman lain, seperti itu bekerja sama seperti itu. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali proses belajar yang sudah Bu Sulis lakukan, di mana tadi juga disampaikan bahwa tujuan belajar dengan area juga yang dikembangkan Bu Sulis sudah yang diinginkan itu satu tercapai di Bu Sulis sendiri. Saya apresiasi sekali Bu Sulis. Ketika saya juga kemarin mengamati proses belajar yang sudah Bu Sulis lakukan, saya memang melihat antusias anak-anak dalam berkegiatan. Mereka dengan keinginan sendiri membeli mainan yang mereka ingin sesuai dengan minatnya, kebutuhannya, dan di sana saya juga kemarin itu melihat keterlibatan yang sangat aktif sekali dari anak-anak ini, dan juga ketika memilih mainan. Nah, itu yang saya senang dari anak-anak, bahwa mereka itu berkegiatan sesuai dengan keinginannya dan apa yang mereka harapkan nantinya. Nah, juga yang paling penting kemarin itu saya melihat ada anak yang benar-benar berinisiatifnya luar biasa. Nah, itu ternyata anak-anak bisa melakukan kegiatan yang mereka inginkan walaupun masih dengan pendampingannya Bu Sulis. Nah, itu saya melihat sekali bahwa apa tujuan pembelajaran yang sudah Bu Sulis rancang ternyata sudah tercapai. Nah, terkait dengan observasi kemarin, nah itu adakah hal baik yang perlu Bu Sulis itu pertahankan, atau ada hal-hal yang ingin Bu Sulis tingkatkan perihal dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Sulis lakukan kemarin? Alhamdulillah dari proses pembelajaran kemarin tujuan-tujuannya tercapai, karena rancangan kami sudah membuat RPP yang berdiferensiasi dengan model pembelajaran sentra. Jadi secara umum kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, alat peraganya. Dari RPP sudah kami buat dengan menyediakan bahan-bahannya. Dari situ insya Allah apa yang kami harapkan misalnya tercapai sesuai dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi berdasarkan dengan gaya belajar anak juga, jadi kita harus tahu bagaimana cara belajar anak seperti itu, bagaimana anak ini seperti ini. Jadi kita harus paham dengan cara belajar anak. Disitulah kita akan masuk. Ketika anak kinestetik, kita diajak untuk sering diam, jadi tidak akan berhasil, karena kita juga harus masuk di seperti itu juga kinestetik. Nah, hanya kemudian memang di KSE-nya itu harus, itu yang penting ya, di KSE-nya itu kompetensi sosial emosionalnya itu yang menjadi tujuan. Karena anak-anak yang kinestetiknya tinggi itu harus perlu ekstra sabar sosialnya juga seperti itu. Alhamdulillah anak-anak yang luar biasa kata Abu ini tadi mau mengikuti, karena harus butuh kesibukan juga. Kemarin yang memang yang luar biasa itu alhamdulillah mau mengikuti pembelajaran yang ada di serta. Saya apresiasi Bu Sinti luar biasa sekali.
observasi yang sudah saya lakukan kemarin ketika mengamati anak-anak bahwa benar-benar area yang ditulis kembangkan seperti anak-anak yang kinestetik yang luar biasa itu mereka bisa melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minatnya juga. Dan juga kesabaran anak-anak kemarin itu sepertinya mungkin sudah betul, tapi memang ada yang belum yang tadi baru saya sampaikan masih proses dari KSE-nya. Nah, dalam memberikan pembelajaran pada anak itu memang kita itu perlu persiapan yang matang sekali, yang benar sulit itu juga kita perlu banyak belajar mulai dari perencanaannya seperti apa, alat dan bahan media pembelajaran yang kita gunakan apakah memang sesuai dengan kebutuhan anak, minat anak tadi yang sudah sampaikan juga menyesuaikan dengan gaya belajar yang kinestetiknya luar biasa. Nah itu jadi dengan demikian kita akan menjadikan anak-anak itu belajar merasa senang, nyaman dan menyenangkan gitu. Sehingga tujuan pembelajaran yang Busuli sudah rancang dapat tercapai. Luar biasa sekali Busuli sendiri. Nah terkait dengan KSE tadi yang sudah Busuli sampaikan dari proses pembelajaran kemarin, kira-kira apakah ada hal-hal atau yang menjadi hambatan atau mungkin kendala sehingga KSE ini mungkin perlu ditingkatkan? Untuk KSE memang baik untuk saya dan anak-anak, namun perlu saya tingkatkan lagi banyak belajar untuk memahami KSE itu, karena perlu dengan melatih kesabaran, kita juga melatih kesabaran diri kita sendiri juga untuk anak-anak. Jadi harus memang benar-benar dilaksanakan ya dengan penuh, karena itu emosional anak kan kadang nggak turun ya, yang belum labil seperti itu. Jadi memang ini yang perlu saya kembangkan lebih lagi tentang KSE ini. Ini khusus jadi istilahnya anak itu mampu mengendalikan emosinya ya. Mau sabar untuk antri, biasanya kepingin main itu tapi dia ketika main sentra sabar karena masih ada anak yang masih tidak seperti itu. Jadi harus ini melatih anak untuk sabar, antri menunggu giliran, itu yang memang harus proses labnya agak lama seperti itu. Itu benar kesabaran anak-anak juga kesabaran kita sebagai guru jadi kita harus sabar dulu menghadapi anak-anak, terlebih-lebih anak yang kinestetiknya luar biasa. Kemarin saya juga melihat wah memang tidak bisa langsung anak-anak ini kita tarik langsung kita ajak langsung duduk mesti butuh proses sendiri luar biasa sekali juga proses kesabaran yang sudah Busuli punyai gitu ya. Nah dari hambatan kendala yang Busuli tadi sampaikan, adakah mungkin rencana Busuli itu untuk memperbaiki hambatan tersebut sehingga anak-anak di kelasnya Busuli terutama anak-anak yang kinestetik tadi mampu dengan sendirinya untuk menerapkan KSE ini dalam artian mereka itu benar-benar mampu untuk mengendalikan emosinya. Yang perlu saya ini ya tadi guru harus banyak belajar dan juga apalagi sekarang di ini harus belajar ada kelas merdeka. Jadi kalau dulu memang kita harus ada kelompok di sini. Nah, kita nggak perlu nggak perlu repot-repot, tinggal ngecek HP, kita buka kelompok merdeka, dari situ kita bisa banyak belajar. Jadi saya sendiri juga harus banyak belajar bagaimana menangani anak-anak yang kinestetiknya terlalu luar biasa seperti itu. Jadi sama-sama belajar dan sekarang sudah IT ya, jadi lebih mudah untuk kita mencari ide-ide yang cemerlang untuk anak-anak sehingga itu merasa nyaman, aman ketika belajar. Jadi ketika kita mau masuk ke ini, insya Allah anak itu juga akan mudah belajar. Tujuan pembelajaran kita di KPP yang sudah kita buat, yang sudah kita harapkan, insya Allah akan berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Luar biasa sekali Busuli, jadi rencana yang sudah dilakukan Busuli ini sudah luar biasa. Anak-anak begitu antusias dengan rancangan yang sudah Busuli lakukan dalam proses pembelajaran kemarin itu dalam artian anak-anak ini tanpa sudah Busuli istilahnya OPAPR itu mereka sudah antusias untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan yang Busuli inginkan, pembelajaran yang sudah Busuli siapkan. Nah, kemarin ketika saya melihat
Jadi saya mengamati Bu Sulis juga, ternyata Bu Sulis juga punya keinginan yang luar biasa untuk menjadikan kesadaran itu menjadi kunci bahwa kita dalam mendidik anak usia dini. Tadi saya juga mendengar Bu Sulis barusan menyampaikan bahwa akan meningkatkan kompetensi Bu Sulis dengan zamannya IT, harus kita utak-utak HP ya. Jadi lewat platformnya ada perlu luring ya dari online sekarang itu bisa, tapi meningkat juga platform belajar di situ kita juga banyak belajar, itu sudah luar biasa. Dan terlebih nantinya mungkin Bu Sulis bisa tetap berkolaborasi dengan teman sejawat, terus mungkin bekerja sama dan saling menimba ilmu, sharing-sharing di situ Bu Sulis itu sudah luar biasa. Nah terkait dengan rencana yang tadi Bu Sulis juga sampaikan bahwa ini meningkatkan kompetensi, bahwa kita harus banyak belajar dan terus belajar, apalagi IT sudah mempermudah kita untuk mencari ilmu. Nah apakah kira-kira mungkin kapan Bu Sulis akan melaksanakan rencana yang sudah Bu Sulis susun tadi dalam mengembangkan kompetensi Bu Sulis? Lebih cepat lebih baik ya, bahwa minggu depan insyaallah saya mengatakan rencana yang sudah kita rencana seperti itu segera, karena memang nggak perlu ditunda-tunda, karena langsung, karena kita selain seorang guru juga kita seorang pengamat juga seperti itu, psikolog juga untuk anak-anak. Benar Bu Sulis. Kerjasama itu juga penting ini sesama rekan sejawat, karena tanpa adanya kerjasama, kolaborasi, insya Allah orang ini ketika kita ada kesuksesan atau tercapai untuk apa yang menjadi tujuan kita yang tercapai, harus ada kolaborasi, kerjasama dengan teman sejawat, dan tidak ada teman sejawat tapi seluruh yang ada di sekolah, lembaga warga masyarakat ini lebih dengan tempat ini untuk bagaimana kita memberikan pelayanan kepada anak-anak usia dini yang memang kita harus punya kewajiban untuk membentuk karakter mereka. Saya coba untuk minggu depan, jadi karena besok ini kan ada kegiatan ekstrakurikuler. Bu Sulis saya perbaiki ini untuk minggu depan, saya coba ini untuk minggu depannya, karena besok memang hari Jumat khusus ada kegiatan ekstrakurikuler. Luar biasa, ini bisa mengejar target ya langsung ya pasti ya besok hari Jumat. Berarti karena dihadapi anak-anak, bukan beda pasti ya. Gini Bu Sulis harus ini, karena kita emang ternyata kalau kita sudah hati enak ini senang dengan anak-anak, jadi gini untuk sebenarnya diapakan ini seperti itu, jadi emang senang dulu dan hati dulu, insya Allah ya mudah, nggak ada kata yang mudah seperti itu. Ya, istilahnya kita tidak perlu terbebani dengan hal-hal yang tidak mungkin, karena kita memang di dunia anak itu tadi sudah sampaikan dari hati dulu, harus akan ringan sekali untuk membentuk atau ya dalam artian membentuk karakter anak seperti apa. Ya Bu Sulis, saya luar biasa sekali dengan apa yang sudah Bu Sulis lakukan. Momentum 3 hari ini mungkin bisa dibilang itu waktu yang lama, tapi bisa dibilang juga waktu yang cepat, karena mempunyai waktu 3 hari untuk Bu Sulis itu menimba ilmu, mungkin dari media online ya itu, dan Bu Sulis langsung minggu depan hari Senin langsung menerapkan. Saya apresiasi sekali Bu Sulis, luar biasa, harus semangat. Niat baiknya Bu Sulis, insya Allah Allah akan permudah. Nah dalam hal yang sudah Bu Sulis lakukan, ingin menimba ilmu untuk lebih memperdalam tentang pembelajaran, seperti tadi yang Bu Sulis sempat sampaikan di awal itu tentang KSE. Nah setelah penerapan KSE ini, apakah ada harapan dari Bu Sulis terkait nanti di dalam kelas anak-anak itu seperti apa atau bagaimana? Nah harapannya Bu Sulis dengan mengintegrasikan KSE itu ke dalam RPP yang sudah Bu Sulis rancang itu seperti apa? Harapannya anak-anak bisa bersabar, bisa mengendalikan emosinya, jadi bisa tanpa diingatkan ada guru, dan itu malah inginnya mengingatkan temannya jika ada teman yang kurang bersabar atau jika ada teman yang kurang disiplin. Harapan kami
dia dari anak-anak yang meningkatkan semangat. Jadi itulah harapan dari saya untuk emosionalnya. Jadi anak-anak bisa melatih kesabarannya, antri dalam bermain, bisa mengingatkan temannya seperti itu. Itulah harapan kami. Jadi harapan Busulis juga luar biasa, ingin anak-anak itu dalam mampu mengendalikan emosinya sehingga mereka itu tanpa kita tanpa kita suruh, kita ingatkan mereka sudah melakukannya sendiri. Yaitu Busulis itu penerapan KSI yang luar biasa sekali. Jadi harapan Busulis memang bagus dengan mengendalikan emosi anak-anak, dengan kesabaran anak-anak tanpa kita ingatkan, sehingga anak-anak tersebut lebih nyaman untuk melakukan proses pembelajaran yang sudah Busulis rancang. Nah, menurut Busulis, kira-kira nih siapa yang akan Busulis ajak untuk berkolaborasi, atau mungkin yang mampu atau dapat membantu Busulis dalam merencanakan rencana baik Busulis ini? Biasanya teman sejawat, warga yang ada di, tanpa bantuan mereka, tanpa kerjasama dengan mereka, kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi. Iya, wah, luar biasa sekali. Busulis tetap yakin bahwa dengan kerjasama, dengan kolaborasi akan mampu kita melakukan hal-hal yang awalnya terasa berat akan ringan. Jadi saya apresiasi lagi di Busulis, karena dari awal Busulis itu komitmennya juga luar biasa. Busulis sudah beritikat baik dalam memperbaiki proses pembelajaran yang tujuannya ingin Busulis lebih baik lagi, yang bertujuan untuk tercapainya tujuan pembelajaran pada anak-anak. Jadi dari apa yang Busulis juga sampaikan, ceritakan, nah itu dari bisakah Busulis itu menceritakan kembali hal-hal mungkin yang sudah hal-hal baik ya tentunya yang sudah Busulis lakukan, atau mungkin Busulis perlu tingkatkan, atau bahkan tadi itu ada mungkin yang perlu Busulis pertahankan. Jadi yang sudah yang baik apa mungkin yang dipertahankan Busulis itu apa, dan yang perlu Busulis tingkatkan. Mungkin bisa diceritakan kembali, mungkin tidak saja. Yang perlu saya tingkatkan lagi, kita menakar bagaimana kita mengkondisikan anak, mengajarkan anak untuk tetap disiplin, untuk tetap sabar, seperti itu menata emosional anak. Yang perlu saya tingkatkan juga itu bagaimana, kan setiap anak beda ya, jadi ada yang emosi ini, yang ini, jadi nah itu yang perlu saya katakan, saya harus lebih belajar lebih banyak bagaimana menangani seperti ini. Jadi saya lebih ini, jadi di kelas hanya menuntun aja, jadi belum berkreasi, jadi anak-anak tidak merasa bosan. Itu saya senang dengan adanya diskusi ini, jadi bisa mengoreksi diri saya juga. Oh berarti kekurangan saya seperti ini sudah, jadi bisa memompa diri. Oh kalau ini seperti ini, jadi bisa memompa diri juga. Kalau sering ada disiplin, namanya manusia kan tidak harus sempurna, pasti banyak kekurangan seperti itu. Dengan adanya diskusi observasi ini bisa memberikan kekurangan seperti ini ya, harus ini yang harus saya lakukan seperti itu. Memang Busulis diskusi seperti ini atau acara seperti itu memang karena tadi saya sampaikan juga itu merefleksikan diri dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa saya sendiri juga bukan istilahnya yang terbaik, kita sama-sama diskusi sharing mana yang bisa dari Busulis lakukan yang baik itu akan saya ambil dari saya, mungkin Busulis juga bisa terapkan. Jadi kita sama-sama belajar di sini sampai apapun kita harus ingat tetap belajar nih. Nah dari apa yang tadi Busulis sempat ceritakan secara singkat atau kesimpulannya sudah Busulis sampaikan. Nah ini merupakan sebuah pembelajaran buat kita bersama, bahwasanya kita sama-sama saling belajar untuk memperbaiki diri, merefleksikan diri, dan pengalaman mana yang perlu kita ambil. Nah, itu tujuannya mungkin dari kita yang tadi sudah saya sampaikan. Alhamdulillah di Busulis kita sudah di ujung percakapan kita, diskusi kita pada siang hari ini. Nah dari tadi yang sudah Busulis sampaikan, adakah yang ingin Busulis sampaikan sekali lagi atau menyampaikan perasaan Busulis
atas diskusi kita kali ini. Nah, perasaan Bu Sulis seperti apa? Alhamdulillah tadi dilaksanakan, saya senang dan lega bisa melakukan diskusi ini, jadi kita bisa sharing-sharing, saling melengkapi seperti itu, dan jadi kita bisa mengatakan pada kita sesuai dengan visi misi yang ada di lembaga kita ini. Oh, harus seperti ini. Jadi insya Allah tujuan pembelajaran akan tercapai dengan apa yang sudah kita ucapkan. Terima kasih Bu Eli atas serunya keinginannya. Bu Sulis, alhamdulillah saya juga sampaikan, saya juga senang mendengar harapan Bu Sulis tadi tercapainya visi dan misi dari lembaga kita yang selaras dengan dari profil pelajar Pancasila, mencetak generasi yang unggul, yang beramin. Nah, seperti itu kita hanya bisa mengantarkan mereka mencapai tujuan mereka sesuai dengan cita-cita yang mereka inginkan, yang kita awali dengan diri kita terlebih dahulu, mengkondisikan supaya kita mampu menjadi pendidik yang luar biasa, yang mereka inginkan, yang mereka nantikan. Nah, saya sendiri sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Sulis. Mungkin jika Bu Sulis memerlukan atau membutuhkan diskusi lagi, monggo saya siap kapanpun, atau mungkin walaupun tidak secara langsung mungkin siap, tapi dengan diskusi seperti ini akan memudahkan kita mencarikan istilahnya bersama-sama kita mendapatkan hal-hal yang kita ingin, ilmu-ilmu baru. Nah, dari Bu Sulis sampaikan atau mungkin dari saya yang ceritakan, ini saya juga ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Sulis sudah meluangkan waktunya di saat kesibukan yang luar biasa sekali nih Bu Sulis. Nah, mudah-mudahan diskusi ini tidak berhenti di sini, kita ada diskusi-diskusi berikutnya. Jadi, sekali lagi saya sampaikan matur nuwun sangat kepada Bu Sulis. Jadi, semoga diskusi kita itu membawa pencerahan untuk kita bersama. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Sulis. Monggo Bu Sulis. Assalamualaikum.